Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim ala rasulina wa qudwatina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Fajri yang semoga senantiasa dilimpahkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk kita mengerjakan ibadah serta amal ketaatan lainnya yang dilanjutkan dengan menghadiri majelis ilmu yang mana sebagaimana disampaikan oleh Pak Imam tadi ya, bahwasanya mereka yang hadir di majelis ilmu itu akan mendapatkan naungan dari sayap-sayap malaikat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berada di masjid, kemudian datanglah seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Asal Al-Mardi radhiyallahu anhu. Lalu sahabat Sofwan ini kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang untuk mencari ilmu." Maka mendengar hal tersebut, Rasul SAW kemudian berkata, "Marhaban bi thalabil ilmi, talibul ilmi latahufuhul malaikatu wa tudilluhu bi ajlihatiha. Summa yarkabu ba'duhu ba'don hatta yablughu samaa hatta yablughu sama'ad dunya min hubbihim lima yatlubu." Ya. Nabi SAW mengatakan kepada Sofwan bin Asal Al-Mardi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan marhaban bi thalabil ilmi, ya, selamat datang para penuntut ilmu. Sesungguhnya para pencari ilmu akan dikelilingi dan dibentangkan kepadanya sayap-sayap malaikat. Kemudian malaikat-malaikat saling naik ke langit dunia dengan tetap membentangkan sayapnya karena mereka mencintai atau ridho ya terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Jadi ini sekedar menguatkan Bapak Ibu sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad atau Broni, Ibnu Hibban dan Hakim dengan sanad yang sahih. Ini diantara keutamaan ya yang akan didapatkan oleh para penuntut ilmu, mereka yang hadir di dalam majelis ilmu ini sekali lagi akan mendapatkan naungan daripada sayap-sayap malaikat. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini juga materi yang pekan lalu ya, selain kita juga meneruskan pekan lalu kita sampaikan di antara kepribadian seorang muslim dan muslimah yang harus dimiliki adalah mereka memberikan perhatian terhadap jasmaninya ya. Ini sudah beberapa waktu lalu. Kemudian yang pekan lalu adalah mereka harus juga memberikan perhatian terhadap akalnya ya. Memberikan perhatian terhadap akalnya. Dan di antara memberikan perhatian terhadap akal ini adalah
dengan seseorang itu senantiasa memiliki kesungguhan maupun semangat di dalam menuntut ilmu. Dan alhamdulillah apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini, ya, semoga ini adalah di antara bentuk mengamalkan, bentuk mengamalkan salah satu kepribadian seorang muslim dan muslimah untuk kemudian tidak berhenti, ya, di dalam menuntut ilmu, dan dikatakan bahwasanya mencari ilmu atau menuntut ilmu itu adalah aktivitas sepanjang hayat, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, aktivitas sepanjang hayat. Ya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dari Ibnu Abi Ghazan, ia berkata, la tazalu aliman ma kunta mu'alliman. Ya. Faidas tadnaita kunta jahilan. Ya. Beliau mengatakan, kalian senantiasa akan menjadi seorang yang berilmu apabila kalian selalu terus-menerus mencari ilmu. Jadi kita Bapak Ibu sekalian akan dikatakan sebagai orang yang berilmu asalkan kita itu tidak berhenti untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu. Ya. Namun apabila kalian sudah merasa puas dengan ilmu yang dimiliki, ya, sudah merasa memiliki banyak ilmu, maka ketahuilah sesungguhnya kamu itu adalah, atau kalian itu adalah jahil. Yang kalian itu sesungguhnya adalah orang yang bodoh. Nah, ini salah satu perkataan dari Ibnu Abi Ghazan. Nah, kemudian Imam Malik rahimahullah taala beliau juga mengatakan, ya, la yanbaghi li ahadin yakunu idahul ilmu ayyutraka ta'allum. Ya. Tidak pantas bagi seseorang yang berilmu kemudian dia itu meninggalkan untuk belajar. Jadi orang nggak pantas sebetulnya, ya, kalau orang itu sudah pernah belajar atau sudah pernah belajar, kemudian dia menguasai suatu ilmu, ya, kemudian lalu dia itu berhenti untuk tidak belajar lagi, ya, karena merasa mungkin sudah selesai pendidikannya, ya, atau kemudian merasa usianya sudah tidak muda lagi dan sebagainya, ya, kemudian dia berhenti belajar, maka ya Imam Malik ini mengatakan, ya, sebetulnya yang seperti itu tidak pantas, ya, tidak pantas bagi seorang yang pernah memiliki ilmu. Nah, kemudian juga saya bacakan beberapa Bapak Ibu sekalian, ini perkataan para imam, para ulama, ya, agar kita juga semakin semangat kita di dalam belajar. Imam Abdullah bin Mubarak juga, beliau pernah ditanya, wahai imam, sampai kapan Anda itu mencari ilmu? Ya, beliau kemudian mengatakan sampai meninggal, ya, sampai wafat, sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa seperti itu? Beliau kemudian mengatakan, barangkali ada kata-kata yang bermanfaat namun belum pernah aku tulis sebelumnya. Jadi beliau merasa, ya, kalau kemudian berhenti belajar, berhenti mencari ilmu, jangan-jangan ada faedah, ada ilmu yang bermanfaat, ya, tetapi dia belum mengetahuinya dan juga belum menuliskannya. Tentu ini suatu yang kesempatan yang terlewat, ya, yang disia-siakan, ya, apabila kemudian ada suatu ilmu kemudian beliau kemudian tidak mengetahuinya. Begitu pula imam-imam yang lain, ya, termasuk di sini Imam Sufyan bin Uyainah, ya, beliau ditanya, siapa orang yang sangat membutuhkan untuk mencari ilmu? Kata beliau, orang yang paling mengetahui di antara mereka. Jadi malah yang sebetulnya lebih Bapak Ibu sekalian, lebih wajib, ya, istilahnya lebih wajib untuk terus belajar itu, ya, kata Imam Sufyan ini adalah mereka yang paling mengetahui, yang paling pinter itu mana yang paling
wajib untuk terus belajar. Nah kemudian ditanya, karena jawaban ini tentu menjadi suatu yang mengherankan. Yang sudah paling pinter kok malah yang paling wajib untuk terus belajar. Nah kata beliau, ya ditanya kenapa demikian, beliau mengatakan karena kalau orang itu salah, ya maka yang demikian itu lebih buruk. Jadi kalau orang sudah pinter, Bapak Ibu sekalian, katakanlah profesor begitu, itu melakukan kesalahan atau mengucapkan sesuatu yang keliru, nah itu mudorotnya atau bahayanya itu jauh lebih besar ya dibandingkan kalau yang bukan profesor, katakanlah seperti itu ya. Karena mereka kan menjadi panutan, menjadi diambil ilmunya, dijadikan rujukan. Jadi kalau keliru sedikit saja ya, itu kemudian bisa bahayanya atau mudaratnya itu jauh lebih besar. Oleh karenanya mereka itulah yang kemudian jauh lebih wajib begitu ya untuk kemudian terus belajar dan tidak berhenti untuk menuntut ilmu. Nah, ada sedikit kisah Bapak Ibu sekalian, sebetulnya juga tidak ada kaitannya dengan hal ini, cuman ya nyerempet dikit lah ya, ada hubungannya sedikitnya. Jadi beberapa waktu lalu, beberapa pekan lalu saya bertemu dengan seorang teman begitu, ada orang teman ya, kemudian saya perkenalan, kemudian beliau bercerita, saya tanya tentang anaknya, ya. Dia mengatakan kalau saya tanya anaknya berapa gitu ya, katanya anaknya hanya satu gitu ya, anaknya satu, terus padahal sudah menikah selama 10 tahun. Ya. Sebenarnya masih pengen punya anak lagi, ya, tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala belum karuniakan kepada beliau ini putra lagi. Ya. Jadi baru itu pun anak yang pertama dan satu-satunya ini itu lahir setelah 3 tahun pernikahan dan sekarang usianya 7 tahun ya, kemudian belum punya adik lagi ya. Sebenarnya juga tidak KB ataupun sebagainya ya, tapi memang belum dikaruniakan. Saya tanya-tanya apa sudah periksa dan lain sebagainya gitu. Karena sudah dan sebagainya, tapi memang belum Allah belum berkehendak ya untuk memberikan keturunan. Nah, saya kemudian berpikir apa ini istilahnya, apa kemudian tips gitu yang kemudian bisa saya berikan ya. Nah, tips yang biasanya Bapak Ibu sekalian, biasanya setelah orang itu ya tentu biasanya kan sudah cek kesehatan, sudah konsultasi ke dokter, ke kandungan dan lain sebagainya, ini sudah diberikan nasihat macam-macam dan sebagainya. Nah, sebetulnya juga di dalam agama kita ataupun istilahnya pengobatan ataupun terapi secara syar'i itu kan juga memang ada gitu. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah pernah mendengarnya gitu. Ya, ini yang karena mungkin sering disampaikan oleh para ustadz ataupun penceramah. Ini yang firman Allah Subhanahu Wa Taala, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ya. Ucapkanlah atau berbanyaklah istighfar atau mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sesungguhnya beliau Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang maha pengampun. Ya, kemudian kelanjutan dari ayatnya adalah yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhara ya. Ya, jadi di ayat ini Allah memerintahkan agar seseorang itu memperbanyak istighfar ya, memperbanyak mohon ampun kepada Allah, dan Allah akan memberikan beberapa keutamaan ataupun manfaat ya, dari istighfar yang disampaikan atau dirutinkan oleh seseorang. Nah, di antaranya adalah Allah akan kirimkan hujan, ya. Allah akan kirimkan hujan, Allah akan memperbanyak hartanya, ya. Dan kemudian yang ketiga Allah akan memperbanyak anak keturunannya, dan yang keempat adalah Allah akan jadikan bagi dirinya adalah kebun-kebun dan juga sungai-sungai.
Ini dulu kayak pernah lah di Masjid Al-Fajr ini. Jadi itu salah satu biasanya ya, Bapak Ibu sekalian, istilahnya nasihat yang diberikan oleh para ulama ya bagi mereka yang misalnya ada kesulitan dalam hal keturunan misalnya ya. Ini dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, ya, memperbanyak istighfar. Namun waktu itu saya tidak istilahnya tidak kesampaian ya menyampaikan memberikan saran kepada teman saya itu untuk istighfar karena saya sempat menahan gitu gitu. Karena saya kira wah ini mungkin tips yang hanya biasa saja gitu gitu. Istighfar ya. Mungkin dia juga sudah sering mendengar ya. Saya itu khawatir kalau kemudian orang itu tahu itu ternyata istighfar itu bisa menjadi katakanlah wasilah katakanlah jika orang itu ingin mendapatkan keturunan. Dan orang mungkin sudah mempraktekkan, tapi kok kemudian ternyata belum juga gitu. Jadi saya agak khawatir juga, jangan-jangan terus nanti orang wah kemudian berpikir katanya istighfar bisa ini itu begitu, bisa Allah turunkan hujan, Allah akan berikan perbanyak harta, Allah akan memperbanyak anak keturunan. Saya sudah mempraktekkan, tapi kok nggak ada efeknya ya, nggak ada pengaruhnya begitu. Nah itu saya agak khawatir dengan dampak yang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kemudian menahan diri untuk kemudian tidak menyampaikan nasihat itu. Nah ternyata hari ini Bapak Ibu sekalian, saya kemudian tidak sengaja itu melihat di Instagram, Bapak Ibu sekalian, itu ada seorang syekh yang kemudian beliau cerita pada suatu ketika beliau itu memberikan apa istilahnya tausiah ataupun ceramah begitu tentang keutamaan istighfar ya di sebuah masjid atau di sebuah majelis ilmu. Nah setelah selesainya menyampaikan keutamaan istighfar itu beliau didatangi oleh salah seorang jamaah begitu ya. Didatangi oleh seorang jamaah yang mana jamaah ini kemudian memanggil syekhnya ini tadi, kemudian beliau bermaksud untuk cerita ya bahwasanya jamaah ini tuh punya pengalaman ya dengan keutamaan daripada membaca istighfar. Jadi beliau itu sudah mengamalkan jamaah ini, sudah mengamalkan merutinkan membaca istighfar dan itu punya dampak begitu ya, punya dampak. Dan beliau itu ingin cerita kepada syekhnya bukan untuk apa istilahnya, bukan untuk pamer, tetapi ya dalam rangka untuk barangkali nanti juga bermanfaat kalau kemudian syekhnya itu mengisi di tempat lain, kemudian bisa diceritakan juga kepada jamaah yang lain. Nah, yang istimewa Bapak Ibu sekalian, ya, jamaah ini itu mengamalkan merutinkan membaca istighfar ini Bapak Ibu sekalian, ternyata membacanya itu adalah 30.000 setiap hari. Membaca istighfar sebanyak 30.000 ya setiap hari. Nah ini tentu ternyata harus sampai sebanyak itu ya. Maksudnya yang menjadi Bapak Ibu sekalian, yang menjadi inspirasi lah bagi saya pribadi itu ternyata kadang-kadang memang harus istighfarnya itu memang sangat harus banyak begitu ya, ekstrim begitu ya. Jadi harus sangat ekstrim, tidak hanya kadang-kadang kan orang tadi ya sekedar kadang coba-coba atau cuma baru baca beberapa gitu kok belum ada dampaknya, belum ada efeknya begitu ya. Nah ternyata jamaah ini kemudian menceritakan beliau ini membaca setiap hari istighfarnya itu 30.000 ya. Dan apa istimewanya setelah membaca ini ya jamaah ini kemudian menceritakan bahwasanya setelah beliau itu merutinkan membaca istighfar sebanyak 30.000 setiap hari, beliau mengatakan setiap beliau itu punya hajat, punya keinginan atau meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau pasti Allah kabulkan. Jadi katanya pasti dikabulkan. Nah ini apa istilahnya testimoni begitu ya, testimoni yang disampaikan oleh jamaah tadi begitu ya. Nah ini saya ceritakan Bapak Ibu sekalian, oh ternyata ya ini kalau dikaitkan dengan ini ya ternyata dengan kita tadi entah
banyak tadi belajar lagi atau kemudian kita mendengarkan dari ceramah-ceramah yang lain, ya itu kemudian ada tambahan begitu ya. Ini tadi kaitannya itu kita akan mendapatkan tambahan, ternyata dalam konteks ini tadi saya mendapatkan ilmu berkaitan dengan prakteknya ya, amaliyahnya ya. Amaliyahnya itu seperti apa ya? Allah memerintahkan kita membaca istighfar, kemudian istighfar itu akan kemudian memberikan dampak tadi, misalnya Allah banyakkan harta, Allah banyakkan anak keturunan ya. Ternyata salah satu prakteknya itu dengan praktek yang sangat ekstrim ya Bapak Ibu sekalian, itu sampai 30 ribu ya. Padahal kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kita ketahui dalam hadis-hadis yang sahih ya, beliau itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beristighfar dalam sehari adalah 70 atau kemudian 100 kali. Nah, ini kemudian juga perlu kami berikan catatan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kemudian nanti Bapak Ibu mengamalkan 30 ribu ini bukan angka apa istilahnya, bukan angka patokan ya, karena nanti jangan sampai dipahami wah harus kemudian 30 ribu dan sebagainya ya. Jadi kalau kita itu menentukan angka-angka tertentu, itu ada kaidahnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mengamalkan suatu amalan dengan angka-angka tertentu, itu mengharuskan adanya dalil, ya. Harus ada dalil dari ayat ataupun dari hadis. Ya. Kalau kemudian tidak ada dalilnya, maka kita tidak boleh menetapkan angka pasti, ya, angka-angka tertentu. Kemudian dan juga tidak boleh meyakini bahwasanya angka tersebut nanti akan memiliki keutamaan seperti ini, ya. Dan juga tidak boleh meyakini kalau itu kemudian adalah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti tidak boleh, ya Pak. Jadi kita itu boleh berzikir, istighfar atau membaca tahlil dan sebagainya sebanyak-banyaknya, itu boleh ya. Atau kemudian saya tak baca 1000 kali lah, ya. Itu juga boleh. Ya. Tetapi yang tidak boleh adalah meyakini kalau 1000 kali nanti keutamaannya seperti ini. Termasuk juga kalau 30 ribu kali ini nanti keutamaannya akan seperti ini juga tidak boleh. Tidak boleh meyakininya, ya. Tetapi boleh kita mempraktekkan untuk berzikir atau beristighfar sebanyak-banyaknya. Mau 30 ribu juga boleh ya, dengan keyakinan ini adalah angka ya sekedar banyak gitu ya. Nanti mau enggak 30 ribu, mau 29 ribu juga boleh, mau 20 ribu, mau 10 ribu juga boleh. Yang penting jangan meyakini angka tertentu punya keutamaan tertentu begitu ya. Karena kalau yang seperti itu harus dengan dalil ya. Nah, kita cukupkan dengan misalnya dengan dalil umum tadi memperbanyak istighfar, maka jumlahnya itu fleksibel gitu ya. Bapak Ibu sekalian bisa sesuai dengan kemampuan saja. Dan yakin dengan merutinkan seperti itu nanti Allah akan berikan keutamaan ya bagi mereka yang mengamalkannya. Okay. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah ya, itu tadi sekedar tambahan. Dan di antara yang pekan lalu di antara untuk seorang kewajiban seorang muslim dan muslimah di dalam terhadap dirinya, yakni kaitannya dengan memberikan perhatian terhadap akal pikirannya, tadi selain dengan ilmu, kemudian juga seorang muslim atau muslimah itu dituntut untuk memiliki ilmu ataupun keahlian sampai tingkat mahir Bapak Ibu sekalian, atau dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan sampai tingkat itqon, itqon itu istilahnya expert gitu ya, profesional ataupun ya sampai mumpuni begitu ya. Nah, itu kita dianjurkan seorang muslim dan muslimah itu sampai tingkat mumpuni ya. Nah, hal ini juga disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan innallaha yuhibbu rajulun idza amila ahadukum amalan ayyukinahu ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini itu mencintai seseorang apabila dia itu mengerjakan suatu amalan atau suatu pekerjaan, dia itu mengerjakan dengan itqon, artinya mengerjakan dengan penuh profesionalitas, dengan penuh keahlian yang dimiliki dan semisalnya. Jadi ini adalah juga
wasiat yang diberikan oleh Nabi, ya setiap muslim dan muslimah itu jangan hanya nanggung gitu istilahnya gitu. Kalau bisa itu jadi ahli, jadi seorang ahlinya ahli begitu, core of the core kalau rasanya. Itu ahlinya ahli, yang bisa menjadi ahli. Nah, kenapa kok harus seperti itu? Ya, di dalam buku ini juga dikatakan seperti inilah yang kemudian diharapkan dari seorang muslim, artinya dia sampai dalam tingkatan mahir, dalam tingkatan ahli atau expert, dia pakar di bidangnya, sehingga apa? Sehingga dia itu nanti bisa menjadi panutan, teladan dan memiliki wibawa, ya, di hadapan kaumnya ataupun di hadapan masyarakat sekitarnya, ya. Dengan begitu dia nanti akan mendapat tempat yang mulia, akan dihormati, ya, tetapi di sini tetap ada catatannya, ya, namun tetap dalam koridor akhlak yang islami, ya, maksudnya adalah dia tetap harus menjaga keikhlasan, ya, dan juga senantiasa menjadikan keilmuannya tadi semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi disampaikan, agar nanti dia itu punya wibawa, atau dia itu nanti jadi rujukan, jadi panutan, ya, atau dia akan mendapat kemuliaan, dihormati. Itu istilahnya anunya saja Bapak Ibu, efeknya saja, tapi bukan menjadi tujuan, bukan menjadi tujuan dari seorang muslim dan muslimah ketika dia bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmunya sampai dengan tingkatan mahir ataupun ahli. Jadi efeknya seperti itu, namun tadi diingatkan untuk terus menjaga keikhlasan dan mengharapkan semata-mata ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang dia lakukannya tersebut. Kemudian juga memperbanyak wawasan, ya, juga dianjurkan untuk memperbanyak cakrawala wawasan. Artinya ya boleh seseorang itu mengambil spesialisasi dalam bidang-bidang tertentu, Bapak Ibu sekalian, namun juga dianjurkan tetap membaca atau tetap juga mengenal, mengetahui beberapa bidang-bidang yang lainnya, ya, karena untuk agar wawasannya itu juga bertambah luas begitu, ya, tidak hanya dalam satu bidang saja. Nah, kemudian terakhir kalau kaitannya dengan memberikan perhatian terhadap akal, ya, ini di sini juga dianjurkan untuk menguasai bahasa asing, Bapak Ibu sekalian, menguasai bahasa asing. Nah, ini juga dianjurkan, sebagaimana Rasul SAW itu juga pernah memerintahkan salah seorang sahabat, diantaranya adalah Zaid bin Sabit radhiyallahu an, ya, Rasul pernah berkata kepadanya, wahai Zaid, pelajarilah untukku bahasa Yahudi, ya. Karena sesungguhnya demi Allah aku tidak mempercayai ucapan orang Yahudi terhadap kitabku, maksudnya Al-Quran, ya. Kemudian Zaid berkata, maka aku mempelajari bahasa Yahudi dan tidak sampai setengah bulan aku telah pandai dan menguasainya. Nah, ini juga menunjukkan apa nih? Beberapa hal, Pak. Yang pertama, tadi Rasul SAW sendiri pun juga menganjurkan sahabat-sahabat tertentu yang punya bakat, punya potensi untuk menguasai bahasa asing tadi, salah satunya di masa itu adalah bahasa orang-orang Yahudi, dan ternyata Zaid bin Sabit ini bisa menguasainya dalam waktu yang sangat singkat, hanya setengah bulan saja sudah langsung menguasai, sangat ahli begitu. Nah, dalam konteks zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian, silakan nanti entah Bapak Ibu atau putra putrinya, itu juga didorong, ya, untuk kemudian menguasai bahasa asing, setidaknya adalah itu bahasa setelah bahasa Indonesia adalah bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris, ya, sebagai bahasa internasional. Kalau bahasa Arab, kalau kata Pak Imam adalah bahasa peradaban begitu, bahasa peradaban itu juga perlu dikuasai, karena memang bahasa Arab ini bahasa yang paling tinggi levelnya, Bapak Ibu sekalian, dari sisi kosakata itu juga yang paling banyak, kosakata, ya, di antara bahasa-bahasa yang lain itu bahasa Arab itu menduduki peringkat pertama dalam jumlah kosakata.
Coba saya cek berapa sehari. Mungkin Bapak Ibu perlu mendorong ya putra-putrinya belajar bahasa. Kalau bahasa Inggris saya yakin tidak perlu didorong, sudah Bapak Ibu sudah mendorong ya putra-putrinya belajar bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Arab ini juga tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bahasa Inggris itu punya kosakata sebanyak 600.000 sampai dengan 1 juta ya. Bahasa Inggris Bapak Ibu ya, 600.000 sampai dengan 1 juta kata ya. Kalau di dalam kamus Oxford itu mencatat 600 ribuan, ya 600 ribuan. Itu bahasa Inggris. Bahasa Mandarin 370 sampai 400 ribu. Jerman 500 ribu, bahasa Jepang juga 500 ribu. Ya. Jadi katakanlah tadi bahasa Inggris ya paling banyak itu 600 ribu sampai dengan 1 juta. Nah, sedangkan bahasa Arab Bapak Ibu sekalian kosakatanya adalah 12 juta. Wah, ini perbandingannya sangat jomplang ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bahasa Arab itu kosakatanya 12 juta ya. Padahal bahasa Inggris yang sering dibangga-banggakan orang itu aja ya katakanlah maksimal cuma sampai 1 juta. Bahasa Arab itu sampai 12 juta. Nah, ini juga ya maka ini hikmah, salah satu di antara hikmah Bapak Ibu sekalian kenapa Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan Al-Quran ini di dalam bahasa Arab ya, karena memang ya ini bahasa yang terbaik ya di dunia itu adalah bahasa Arab, dan juga salah satu penilaian adalah dari jumlah kosakata yang paling banyak sampai 12 juta. Nah, karena kosakata itu dengan jumlah yang banyak Bapak Ibu sekalian itu menandakan ya kekayaan dari bahasa itu sendiri, sama nanti seseorang itu akan mampu mendeskripsikan sesuatu atau mengungkapkan menyampaikan sebuah ungkapan atau ekspresi itu dengan jauh lebih detail ya, jauh lebih spesifik ya. Kalau kosakatanya itu kaya, kalau kosakatanya itu banyak ya, dibandingkan yang miskin dengan kosakata begitu. Enggak tahu ini kalau bahasa Indonesia berapa gitu gitu. Nah, termasuk sebetulnya juga bahasa asing saat ini yang juga dianjurkan untuk saya juga sangat setuju untuk dipelajari oleh anak-anak itu bahasa Jawa Bapak sekalian. Bahasa Jawa itu juga bahasa asing ya di Jawa sekarang ini. Bahasa Jawa itu juga sangat baik ya diajarkan kepada anak-anak. Ya saya juga melihatnya itu karena kekayaan kosakatanya ya, kekayaan kosakatanya terutama katakanlah dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Okay. Jadi bahasa Jawa itu lebih kaya, makanya juga sangat bagus kalau kemudian dipelajari. Yes. Sering yang dijadikan contoh adalah kalau dalam bahasa Indonesia untuk mengungkapkan kata jatuh ya, padahal jatuh itu macam-macam nih Bapak Ibu sekalian ya. Ada jatuh ke depan, ada jatuh ke belakang, ada benda yang besar jatuh, ada benda yang kecil jatuh, ya. Macam-macam ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan dikatakan semuanya adalah jatuh gitu. Ya. Tapi kan kalau kita bagi Bapak Ibu sekalian yang tahu bahasa Jawa, itu istilah jatuh untuk beraneka macam jatuh itu istilahnya beda-beda gitu ya. Kalau jatuh ke belakang itu adalah geblak ya. Kalau jatuh ke depan apa Pak Imam? Jungkel atau gelesep, antara jungkel sama gelesep itu juga itu beda sendiri itu juga ya. Terus nanti kalau apalagi kalau benda yang besar jatuh itu juga beda, ketebuk misalnya gitu. Kalau koin yang jatuh itu juga apa Pak? Kalau koin kerincing atau kerinting atau kalau jatuhnya ke dalam air juga beda, gitu. Ceblung atau apa gitu, gitu selainnya. Jadi sama-sama jatuh, tetapi kita punya kosakata ya untuk mengekspresikan dengan dengan kosakata yang berbeda. Nah itu juga menunjukkan kekayaan bahasa Jawa dibandingkan bahasa Indonesia. Okay. Ya, dan juga yang sering dijadikan contoh juga berjalan di pinggiran gitu ya. Itu kalau bahasa Jawa cukup kata melipir gitu ya. Atau bahasa Jawa juga punya kosakata yang pendek tetapi langsung dan dipahami, misalnya tidak mau apa Pak? Moh gitu. Tidak tahu
Bo, gitu. Itu lebih lebih singkat gitu ya, lebih pendek. Nah itu juga itu kelebihan daripada bahasa Jawa. Ya, segera gitu ya, dang. Nah itu Bapak Ibu sekalian, jadi untuk bahasa Jawa. Nah berikutnya masih ada waktu sedikit, kita tambahkan yang ketiga, poin ketiga berkaitan dengan seorang muslim dan muslimah harus memberikan perhatian terhadap dirinya. Itu adalah yang ketiga ini, memberikan perhatian terhadap jiwanya. Nah ini biasanya kemarin diminta adzan dulu ya Bapak Ibu sekalian, di adzan dulu, nanti setelah adzan kita lanjutkan sebentar. Monggo Pak Imam, ya saya dulu, kita jeda dulu Bapak sekalian untuk adzan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kami lanjutkan Bapak Ibu sekalian ya. Sebagaimana yang waktu yang lalu sudah kita sampaikan, bahwasanya manusia itu tersusun adalah 3 unsur, yakni unsur jasmani, unsur akal ya, akliyah, dan juga yang ketiga adalah unsur ruhiyah ataupun jiwa. Ya. Dan masing-masing kemarin kita sampaikan itu perlu mendapatkan asupan nutrisi, ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kemarin sudah kita contohkan kalau secara jasmani sudah pasti ya, kita setiap hari memberikan asupan nutrisi untuk jasmani kita, untuk akal kita ya, untuk akal pikiran kita juga kemarin kita contohkan. Sering orang, beberapa anak muda itu mengatakan ketika hadir di seminar atau di sebuah acara yang di situ ada pematerinya, ada pembicara yang mengatakan, wah materinya daging semuanya, ya. Padahal ya, nah itu menunjukkan kata-kata daging ini menunjukkan bahwasanya memang akal kita itu butuh asupan ya, semacam informasi ataupun ilmu yang itu ibarat seperti daging ya, kemudian dikonsumsi oleh akal kita. Dan begitu pula dengan jiwa ataupun hati Bapak Ibu sekalian, ya, itu juga perlu membutuhkan asupan. Nah, seringkali kita juga mengatakan kalau sudah lama tidak pengajian, ya, itu hati rasanya kering gitu, ya. Sering lama tidak mendapatkan nasihat, tidak mendapatkan tausiah, itu hati rasanya kering dan sebagainya. Dan ketika sudah lama terus hadir lagi di pengajian, itu mendengarkan tausiah, mendengarkan siraman rohani gitu ya, itu rasanya hatinya lebih maknyes dan lain sebagainya, ya, lebih terasa. Nah ini juga sebagai bukti ya bahwasanya memang jiwa ataupun ruh juga hati kita ini juga membutuhkan yang namanya asupan. Ya. Makanya seorang muslim dan muslimah itu juga perlu memberikan perhatian yang besar terhadap jiwa ataupun hatinya ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di Bapak Ibu sekalian dalam surat Asy-Syams ya, ayat ke-9 dan 10 ya. Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya atau mensucikan hatinya, dan sungguh merugi mereka yang mengotorinya ya, yang tidak membersihkan jiwa ataupun hatinya. Nah, di sini juga mengingatkan kepada kita, ternyata mensucikan hati atau memberikan perhatian terhadap hati, terhadap jiwa kita itu suatu yang penting ya. Bahkan Allah mengatakan kalau kamu melakukan seperti itu, kamu akan menjadi orang yang beruntung ya, orang yang sukses begitu ya. Itu orang yang beruntung ya, kalau orang memberikan perhatian yang besar terhadap kesucian jiwa atau kesucian hatinya ya. Di ayat yang lain juga nih itu yang la al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ya. Kelak di hari akhirat itu adalah hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak keturunan ya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci. Jadi
hati ini ternyata ya hal yang berharga ya Bapak Ibu sekalian. Bahkan ini tadi menjadi hal yang paling bermanfaat ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sering saya sampaikan di sini juga, ya, Allah berfirman, innallaha, bukan Allah berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ambalikum walakin yang duru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah melihat harta dan juga rupa-rupa kalian, ya, akan tetapi Allah itu hanyalah melihat hati dan juga amal perbuatan kalian. Nah, ini menunjukkan pentingnya seorang muslim dan juga muslimah memberikan perhatian yang besar terhadap hatinya. Di antara caranya adalah dengan memperbanyak ibadah, Bapak Ibu sekalian, dengan memperbanyak ibadah, ya, ataupun juga membaca zikir, ya. Di sini Rasul SAW pernah mengajarkan kepada para sahabat melalui sabda beliau, jaddidu imanakum, qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana, qala aksiru min qauli la ilaha illallah, ya. Nabi mengatakan perbaharuilah keimanan kalian. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami ini memperbarui iman kami? Beliau kemudian mengatakan perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi ini juga salah satu di antara cara untuk kita itu memperbarui atau menyegarkan, ya, keimanan di dalam diri kita. Selain itu juga di sini diberikan nasihat untuk mendekati orang-orang soleh dan juga tempat-tempat keimanan. Artinya kita banyak bergaul, banyak berinteraksi dengan orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang soleh, ya, banyak berkumpul dengan mereka, ya. Sebagaimana juga para sahabat dulu pernah lakukan, ya. Di antaranya Abdullah bin Rawahah ketika menemui sahabat yang lainnya, beliau itu berkata, ta'ala nu'minu bi rabbina sa'atan, ya. Marilah kita berkumpul sesaat, berhenti sejenak untuk kemudian menguatkan keimanan atau memperbarui keimanan kita. Nah, hal itu kemudian sampai pada Nabi, kemudian Rasul bersabda, ya, yarhamullahu ibna Rawahah innahu yuhibbul majalisa allati tatabaha bihal malaikah. Semoga Allah merahmati Ibnu Rawahah, sesungguhnya dia menyukai majelis yang di dalamnya berkumpul para malaikat. Oke. Kemudian sebagai penutup juga di sini disarankan untuk kita memberikan asupan kepada jiwa atau hati nani Bapak Ibu adalah memperbanyak zikir dan juga doa-doa yang maksur, ya, doa-doa yang sudah kita kenal, doa-doa sehari-hari itu, ya, itu juga dianjurkan untuk kita rutinkan, ya. Doa ketika makan, setelah makan, mau tidur, bangun tidur, ya, ketika safar atau ketika bepergian keluar rumah, ya, dan sebagainya, ya, itu kemudian ketika juga ke belakang, ya, keluar masuk toilet dan sebagainya, keluar masuk masjid, ya, itu semuanya ada zikir-zikirnya, ya, yang kalau mudahnya kalau Bapak Ibu sekalian, ya, bisa membeli buku berjudul Hisnul Muslim, ya. Hisnul Muslim sudah banyak terjemahannya. Nah, ini itu salah satu buku yang sudah mengumpulkan doa-doa dan juga zikir yang kemudian sudah diseleksi, ya, mana yang doa-doa yang itu yang hadisnya sahih dan kemudian bisa diamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian untuk materi kita pada kesempatan malam hari ini.